Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat datang di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Satu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini, sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kita bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa untuk kita meminta pimpinan Tuhan, supaya perenungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang merancang hidup kami sejak dalam kandungan ibu kami. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami, dan Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada sore hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami atas berkat Tuhan sepanjang hari ini, atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami percaya kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati acara ini. Roh Kudus ada di dalam hidup kami yang akan menuntun kami, yang akan mengajari kami, sehingga kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini, Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah mengikuti Yesus atau sekedar beragama. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara tidak pernah atau tidak banyak yang menggumulkan ini. Apakah saya ini betul-betul mengikuti Yesus, atau saya cuma sekedar beragama? Saya mau mengajak kita membaca Alkitab di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sempat berkata bahwa mungkin tidak banyak orang yang merenungkan apakah saya betul-betul mengikut Yesus atau cuman sekedar beragama. Salah satu kesalahan yang paling fatal di dalam kekristenan adalah ketika kita terjebak kepada agama. Salah satu kesalahan yang paling fatal di dalam kekristenan adalah ketika kita terjebak kepada agama. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama. Saudara boleh lihat sepanjang hidupnya Tuhan Yesus,
Tidak pernah sekalipun dia mendirikan agama. Bahkan Kristen itu ada setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kekristenan itu bukanlah sekedar agama. Bukan. Jadi kalau saudara lihat ada banyak orang bangga membela agama Kristen, tetapi hidupnya tidak seperti yang Tuhan inginkan, saya pikir kita sama dengan agama-agama lain. Tidak ada beda. Nanti saya akan coba kasih tahu bagaimana agungnya dan mulianya kekristenan itu. Jadi kekristenan bukanlah sekedar agama, tetapi jalan hidup. Jalan hidup atau keputusan untuk mengikuti jalan hidupnya Yesus. Keputusan untuk mengikuti jalan hidupnya Yesus. Makanya disebut Kristen, pengikut Kristus. Apanya yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah tujuan hidupnya. Apanya yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah gaya hidupnya. Yang kita ikuti adalah pola pikirnya. Jadi jangan terlalu bangga ketika kita beragama Kristen. Apalagi kita sering melihat orang pindah dari agama lain ke agama Kristen. Itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bukan itu. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena kekristenan itu bukan agama. Ketika kekristenan menjadi pilihan untuk hidup nyaman, nah perhatikan. Ketika kekristenan menjadi pilihan untuk hidup nyaman, supaya lebih kaya, supaya hidupnya lebih enak, maka saya pastikan saudara mengikuti Yesus yang salah. Bukan Yesus yang ditulis di Alkitab. Kita kan sering mendengar kesaksian orang. Setelah saya menjadi anak Tuhan, saya semakin sukses, bisnis saya semakin besar, hidup saya semakin enak. Dulu dari naik sepeda ontel jadi naik sepeda motor. Dari punya satu sepeda motor jadi 2 sepeda motor. Terus pendeta mulai mengiming-imingi kalau kamu kasih perpuluhan dengan lebih dari 10%, maka kamu bisa beli mobil, bisa punya rumah mewah. Saudara, kalau ada pengajaran seperti ini saya mau kasih tahu. Yesus yang diajarkan itu bukan Yesus yang di dalam Alkitab. Bapak Ibu, mohon tidak salah dimengerti. Tentu kaya itu tidaklah salah. Kaya itu tidaklah salah. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi ketika tujuan kita beragama, ketika tujuan kita mengikut Yesus, ketika tujuan kita melayani Tuhan, supaya kita kaya, maka kita terjebak kepada agamawi. Bukankah agama-agama di dunia seperti itu? Mereka menyembah Tuhannya, kasih sesajen, kasih apa sajalah amal ibadah supaya mereka diberkati. Itu agama-agama di dunia, saudara. Apa bedanya kita dengan Gunung Kawi? Apa bedanya saudara ke Gunung Kawi? Oleh karena itu, saya mau mengajak kita memikirkan ulang. Rethinking. Saya ini sebenarnya mengikut Yesus atau sedang terjebak kepada agama?
yang Tuhan Yesus sampaikan tadi dikatakan gini, saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana kehidupan para rasul. Tentu kehidupan para rasul ini merupakan pola kekristenan yang masih original, saudara. Kehidupan para rasul, di mana Tuhan Yesus langsung mengajar mereka, kecuali Paulus, ya. Itulah kehidupan kekristenan yang murni. Tidak seperti kehidupan yang kita temukan hari-hari ini, yang sudah dipengaruhi oleh semangat zaman, yang sudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan, yang sudah dipengaruhi oleh pola pikir politik di dalam kekristenan. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana kehidupan, akhir hidup oleh para rasul ini, saudara. Dari sini kita mulai melihat, apakah pergumulan yang saya alami ini sebenarnya masih wajar? Apakah kesulitan atau tantangan yang saya hadapi ini terlalu berat atau tidak sih? Sehingga ada alasan bagi saya untuk tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga ada alasan bagi saya untuk bersungut-sungut. Sehingga ada alasan bagi saya untuk memberontak dan menyalahkan Tuhan. Saya tidak sedikit temukan orang Kristen, begitu doanya nggak dijawab, saudara, mulai menyalahkan Tuhan. Mulai semangatnya mengasihi Tuhan hilang. Bapak Ibu, saya akan coba bagikan bagaimana akhir hidup para rasul. Orang-orang yang langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang langsung dipercaya oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini. Matius, saya mulai dari Matius, saudara. Salah satu murid Tuhan Yesus bernama Matius. Matius itu meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Matius. Markus itu meninggal dunia di Alexandria, yang sekarang itu Mesir, saudara. Setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu. Diseret hidup-hidup pakai kuda, saudara. Di jalan berbatu sampai akhirnya dia meninggal. Itu Markus. Lukas, salah satu murid Tuhan Yesus, dokter. Lukas meninggal, dunia itu digantung, saudara. Digantung di Yunani. Setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena dia khotbah kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia digantung. Dan akhirnya meninggal. Yohanes, saudara, ini satu-satunya murid Tuhan Yesus yang matinya tidak dibunuh, saudara. Walaupun dia sudah diusahakan dibunuh, tapi dia nggak mati, dan satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mengakhiri hidupnya di masa tua dan masih memimpin gereja. Yohanes itu digoreng dalam minyak mendidih di Roma. Saudara bayangkan, minyak mendidih, dia digoreng di situ, saudara, di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, saudara, maka keajaiban terjadi. Sehingga walaupun dia digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Mungkin kalau orang sekarang bilang dia itu sakti, saudara. Digoreng hidup-hidup, pakai minyak, dia gak mati, saudara. Karena dia gak mati, Yohanes akhirnya dibuang dan diasingkan di Pulau Patmos.
Ternyata ada rencana Tuhan bagi Yohanes. Dia dibuang di Pulau Patmos, dan di sana dia harus ikut kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat di sanalah Yohanes mendapat wahyu. Ia menuliskan kitab wahyu yang ada di Alkitab kita, kitab paling akhir dari Perjanjian Baru. Ternyata masih ada pesan Tuhan yang harus disampaikan, khususnya tentang akhir zaman. Makanya Tuhan izinkan Yohanes, walaupun dia digoreng hidup-hidup, dia tidak meninggal. Setelah dia dibuang ke Pulau Patmos kerja paksa, dan dia mendapat kitab wahyu, dan dia tulis kitab wahyu, kemudian dia dibebaskan, saudara. Dan akhirnya dia menjadi uskup di Edesa, Turki. Jadi Turki yang sekarang itu dulu merupakan salah satu pusat kekristenan. Dan sekarang saudara bisa tahu bagaimana keadaan Turki sekarang, saudara. Yohaneslah satu-satunya rasul yang bisa mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang. Masih sempat memimpin gereja, saudara. Itu Yohanes. Petrus, salah satu murid yang paling berani, yang paling kontroversi, yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sampai bersumpah, berkata, "Aku tidak mengenal engkau, tidak mengenal dia." Saudara, Petrus ternyata setelah dipenuhi Roh Kudus, dia tidak lagi jadi pengecut, saudara. Tidak jadi pengecut. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas, saudara. Disalib seperti Yesus. Cuman dia bilang, saya tidak merasa layak untuk mati disalib seperti Yesus. Makanya dia minta, kalaupun saya harus disalib, biar kaki saya di atas, kepala saya di bawah. Sebagai wujud penghormatan dia kepada Tuhan Yesus. Itu Petrus. Bagaimana dengan Yakobus? Yakobus ini saudara tiri dari Tuhan Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem. Petrus ini dilempar ke bawah dari puncak bubungan bait Allah. Saudara ingat, satu saat Tuhan Yesus dibawa iblis ke bubungan bait Allah, dan di sana dicobai dia. Disuruh Tuhan Yesus melompat, tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ternyata Yakobus, saudara, dibawa ke sana sampai ke puncak. Dan dari puncak bubungan bait Allah, tempat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saudara, dia dilempar dari atas ke bawah. Dan itulah yang membuat akhirnya Yakobus meninggal. Lihat, semua rasul-rasul sangat tragis hidupnya. Tidak seperti yang sekarang yang berkata bagaimana hidup enak ikut Tuhan, hidup diberkati, hidup menjadi luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasanya kita adalah ketika kita tetap menjaga iman kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah aniaya. Saya lanjut, saudara. Yang ketujuh, rasul yang ketujuh adalah Yakobus, anak Yebedeus. Dan dia ini adalah seorang nelayan dan murid pertama dari Tuhan Yesus. Orang yang pertama dipanggil menjadi murid, saudara. Saudara ingat, matinya dipenggal kepalanya di Yerusalem. Dipenggal. Sebelum dipenggal, saudara, dia sempat disiksa. Pada saat disiksa pun ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia terus berkhotbah. Bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejam. Jadi dia tahu bahwa Injil keselamatan harus diberitakan. Nyawanya tidak berharga lagi bagi dia. Saudara, begitu agungnya kekristenan pada zaman itu, sehingga orang rela menyerahkan hidupnya
Sekarang tidak sedikit kita lihat kekristenan menjadi murahan, saudara. Diobral. Sehingga orang gampang kecewa sama Tuhan. Jemaat gampang kepahitan, gampang kecewa, saudara. Kita kembali kepada Yakobus, anak Yebedeus, saudara. Akhirnya orang Romawi itu yang menyiksa dia, saudara. Jadi sebelum Yakobus anak Yebedeus ini dipenggal, dia disiksa dulu. Disiksa dan ditahan, saudara. Ternyata orang Romawi yang menyiksa itu, saudara, melihat keagungan kekristenan itu, saudara. Keagungan mengikuti Yesus. Akhirnya dia menyerahkan diri mengikuti Yesus. Padahal dia orang Romawi, saudara. Dia bukan cuma menyerahkan diri mengikuti Yesus. Bahkan dia mendampingi Yakobus pada saat ia dipenggal. Bukan cuma mendampingi sekedar menyaksikan, melainkan orang Romawi ini juga turut dihukum dan dipenggal bersama Yakobus. Pada saat Yakobus mau menjalani hukuman mati, ia berlutut pada saat orang Romawi itu mau dihukum mati, ia berlutut bersama, berdoa di samping Yakobus. Dan itu adalah doa terakhirnya dia. Dan dia dipenggal bersama dengan Yakobus. Lihat. Orang yang membenci Yakobus, orang yang menyiksa Yakobus, akhirnya rela memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan rela mati karena melihat betapa agungnya kekristenan itu. Sampai orang rela mati untuk dia. Yang ke-8, saudara. Murid Tuhan Yesus yang ke-8 itu Bartolomeus. Yang lebih dikenal dengan Nathanael, saudara. Ia menjadi misionaris di Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian di Turki juga. Di Turki. Ya, banyak pelayanan dia di Turki. Bartolomeus meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman cambuk, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Saudara bayangkan bagaimana mati, dicambuk sampai semua kulitnya itu terlepas, hancur. Tentu kematiannya kematian yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi tidak ada di antara mereka yang menyangkal Tuhan. Nggak ada yang mereka yang berkata, Tuhan di mana pembelaanmu? Tuhan di mana engkau? Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Mereka tidak ragukan kasih Tuhan. Hari-hari ini di masa-masa sulit ini, saudara, jangan-jangan kita sedang meragukan kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan dari Medan, saudara. Anaknya meninggal karena COVID-19. Sempat terbersit di hatinya untuk dia kecewa sama Tuhan. Ya, sebagai manusia kita bisa maklumin, saudara. Memang gak mudah kehilangan. Gak mudah. Tetapi jangan izinkan itu semua membuat kita ragu akan kasih Tuhan. Apalagi kalau cuma sekedar kebutuhan kita masih susah, saudara. Oke, saya lanjut, saudara. Andreas juga disalib seperti Petrus, saudara. Cuman Andreas minta disalib dengan cara bentuk X, saudara. Di Yunani. Kalau Petrus disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Andreas dalam bentuk X, saudara. X. Sebelum meninggal, Andreas disiksa dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara.
dan diikat dan disalib. Karena dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaan bagi Andreas, saudara. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan Andreas sebelum meninggal. Dia sampaikan sebuah statement kepada pengikutnya sebelum dia meninggal, saudara. Dia katakan seperti ini. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Ternyata disalib itu bagi Andreas bukanlah masalah, saudara. Ternyata disalib bagi Andreas itu bukanlah kutuk, seperti yang hari-hari ini banyak diberita-beritakan. Kalau kamu miskin, kamu hidup dalam kutuk. Mungkin kamu nggak bayar perpuluhan. Saudara, ini. Bagi Andreas disalib itu merupakan cita-cita dia, karena dia bisa merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Pada saat dicambuk, ia tiada henti-hentinya berkhotbah terus. Saat dia dicambuk, dia tetap memberitakan Injil. Bukan umpatan, bukan kutuk yang keluar dari mulutnya, tapi dia beritakan Injil, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika saudara mengalami masa-masa sulit, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah firman Tuhan? Atau menyalahkan si A, si B, si C, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri? Atau kita mulai mengutukin kehidupan? Jadi jangan heran kalau kita lihat kekristenan abad mula-mula itu, saudara, begitu luar biasanya perkembangannya. Karena orang melihat keagungan kekristenan. Orang rela membayar harga untuk kekristenan. Hari-hari ini, saudara, nggak disalam pendeta aja, sudah kepahitan, saudara. Padahal saya sudah nyumbang besar di gereja itu, saya nggak diperhatikan. Ya, coba, mental apa seperti itu, saudara? Saya bilang orang-orang kayak gini nggak kepake di sorga, saudara. Nggak kepake. Tuhan bilang satu saat kepada orang seperti ini, aku tidak kenal engkau. Thomas yang meragukan Tuhan, saudara ingat? Kalau aku tidak cucukkan jariku kepada tangannya yang berlubang paku, saya nggak percaya, katanya. Ternyata orang yang seperti ini setia mengikut Tuhan, saudara. Setia. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, udah dimasukkan ke perapian, dia masih hidup, saudara. Akhirnya dia dihujani dengan tombak hingga mati. Dan Thomas matinya di India, saudara. Di India, ketika dia memberitakan Injil di India. Yang ke-11 itu Yudas. Tapi di sini bukan Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas saudara dari Yesus. Ingat, setelah Yesus lahir, saudara, Yusuf dan Maria tentu punya anak lagi, saudara. Ya, Yusuf dan Maria punya anak lagi, dan salah satu anak mereka itu adalah Yudas. Ternyata Yudas ini juga menjadi muridnya Tuhan Yesus, saudara. Yudas, saudara, dari Tuhan Yesus mati dengan panah, karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Disuruh dia mengingkari imannya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mau. Akhirnya dia dipanah dan Yudas pun mati. Matias ini adalah murid terakhir yang menggantikan Yudas Iskariot. Ingat, ketika Yudas Iskariot gantung diri, mereka buat undi, dan akhirnya rasul yang diangkat menggantikan Yudas adalah Matias.
Memang Matias tidak terlalu banyak ditulis di Alkitab, saudara. Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, mati dihukum rajam. Dan akhirnya dipenggal kepalanya, saudara. Dipenggal. Ikuti Yesus, bukan malah mereka menjadi kaya. Ikuti Yesus, bukan malah mereka menjadi tenang. Ikuti Yesus, bukan malah mereka dipromosikan, dipenggal. Dan yang terakhir, murid yang terakhir yang paling banyak menulis kitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara, rasul yang disiksa dengan sangat kejam. Sangat kejam. Dan akhirnya dipenggal kepalanya pada tahun 67 Masehi. 67 Masehi. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Paling lama, saudara. Dan kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Itulah perjalanan akhir hidup dari para rasul, di mana kita mewarisi iman dari mereka. Dan kenapa saya bagikan ini, saudara? Saudara, pada akhir zaman, saudara, hal yang paling berat dalam kekristenan itu adalah bukan penganiayaan menurut saya, tetapi pengajaran yang membuat kita hilang dari tujuan kekristenan itu. Makanya nabi palsu, pengajar palsu, itu pasti banyak, saudara. Kekristenan yang original itu mulai hilang, saudara. Kalau saya tidak salah, Josh Barnas pernah membuat sebuah riset. Dia bilang seperti ini. Josh Barnas, dia salah satu hamba Tuhan yang sering membuat riset terhadap gereja-gereja, saudara. Dia mengatakan bahwa dari seluruh orang Kristen itu cuma 20%. Cuma 20% yang sungguh-sungguh punya iman yang benar. Saudara bisa bayangkan, saudara. Kenapa orang gak punya iman yang benar? Karena firman, pengajaran yang dia terima yang gak benar. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu kita perlu sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan tadi seperti ini, saudara. Saya masuk ke pengajarannya. Katanya kepada mereka semua. Perhatikan, katanya kepada mereka semua. Dan kalau saat itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka semua, dan saya percaya sampai sekarang pun ini berlaku bagi semua. Semua. Tidak ada pengecualian, apakah anak pendeta, apakah orang kaya, apakah pejabat, apakah siapa saja. Tidak ada pengecualian. Semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ini menarik, saudara. Setiap orang yang mau. Jadi mengikut Tuhan itu nggak dipaksa, saudara. Kalau saudara dipaksa melayani Tuhan, diancam melayani Tuhan, saya mau kasih tahu, itu nggak benar. Yesus pun tidak pernah memaksa. Suatu saat murid-muridnya ingin meninggalkan dia, dia biarkan. Bahkan ketika Yudas pun mau mengkhianati dia, dia biarkan. Dia biarkan. Karena mengikut Tuhan itu nggak boleh ada paksaan. Agama itu ada paksaan. Karena di dalam agama ada hukum yang disebut dengan Taurat atau syariat. Tetapi di dalam kekristenan hukumnya cuma ada dua, saudara.
Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukumnya. Agama itu ada hukum atau syariat. Makanya di dalam kekristenan itu sebenarnya nggak ada wajib-wajib, itu nggak ada, saudara. Harus itu sebenarnya nggak. Karena Tuhan mau semua yang kita lakukan itu karena kasih. Kalau saudara pelayanan tapi tidak digerakkan kasih, itu nggak ada nilai di hadapan Tuhan. Kalau saudara menolong orang lain tapi tidak digerakkan kasih, itu nggak ada nilai di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara baca ayat ini dikatakan, kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau semua yang kita lakukan tanpa digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, saudara hanya melakukan kegiatan sosial dan tidak ada guna di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi saudara, ke gereja jangan dipaksa-paksa, saudara. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Doa jangan dipaksa-paksa, saudara. Tuhan gak suka dengan doamu kalau engkau datang dengan terpaksa. Ibadah jangan dipaksa-paksa. Tuhan jijik dengan ibadah yang dipaksa-paksa, saudara. Perhatikan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Nah, di sini. Ini. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Dia katakan, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saudara, bukan ketika saudara datang ke gereja, bukan ketika saudara bilang saya mau dibaptis. Oh, belum. Saudara belum bisa disebut mengikut Yesus. Bukan ketika saudara tampil pelayanan, bukan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kita mau mengikut Dia, kita harus menyangkal diri. Apa yang harus kita sangkal, saudara? Ingat, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Apa aja yang kita ikuti? Tujuan hidupnya? Apa aja yang harus kita ikuti? Selera jiwanya? Apa aja yang harus kita ikuti? Gaya hidupnya? Apa aja yang harus kita ikuti? Karakternya. Jadi semua hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, semua hal yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, kita harus sangkal. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, saudara, dikatakan seperti ini. Jangan kamu mengasihi dunia ini dan segala yang ada dalamnya, karena orang kalau mengasihi dunia ini, kasih Allah tidak, kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Apa itu mengasihi dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Perhatikan ini baik-baik. 3 hal inilah yang menghancurkan kekristenan. Kalau kita mau bertumbuh dalam kekristenan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini harus disangkal. Saudara bisa bayangkan kalau saudara datang ke gereja dibilang, kalau kamu datang ke gereja jadi punya mobil, jadi punya rumah mewah, jadi pejabat. Saudara sedang dipaksa masuk ke dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Padahal Tuhan bilang itu matikan semua itu. Inilah kekristenan yang hilang yang saya maksud, saudara. Inilah kekristenan yang hilang yang saya maksud. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Suatu saat saya akan bahas ini. Harus menyangkal dirinya. Ya saya sih punya uang banyak, tapi saya kan bebas pakai uang saya. Saudara gagal. Ketika saudara dan saya bilang bahwa saya ini ditebus oleh Tuhan, artinya, saudara milik Kristus. Semua yang melekat pada hidup kita, itu milik Kristus. Termasuk perasaan kita, termasuk pikiran kita, termasuk mulut kita, termasuk harta kita, termasuk semuanya. Kita nggak boleh bebas lagi menggunakannya. Nggak boleh. Ini yang harus disangkal. Bagaimana ketika saudara punya uang, saudara bertanya, Tuhan, ini uang buat apa? Ketika saudara punya rencana, saudara bertanya, Tuhan berkenan gak dengan rencana saya? Itu penyangkalan diri.
Tapi ketika saudara merasa bebas menggunakan apa yang saudara miliki, itu artinya saudara menjadi Tuhan atas hidupmu. Dan engkau mengingkari pengorbanan Kristus. Memikul salib setiap hari, saudara. Memikul salib itu setiap hari. Jadi kalau saudara gara-gara ikut Tuhan dibenci, gara-gara ikut Tuhan dibully, gara-gara ikut Tuhan dianiaya, ya memang harus kayak gitu. Kalau saudara ikut Tuhan bilang tapi saudara tidak mengalami seperti itu, saya pikir saudara salah. Pasti saudara berkompromi dengan dunia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi sebelum saudara bilang saya pengikut Kristus, coba renungkan dululah. Sudahkah saya menyangkal diri dan memikul salib? Kalau saudara masih terjebak dalam kepahitan, saudara terjebak dengan kepahitan, kebencian, kebanggaan karena punya ini, punya itu, saya pikir saudara bukan pengikut Kristus. Saudara hanya memanfaatkan Kristus untuk kepentingan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidupmu. Hanya untuk itu. Engkau memanfaatkan, sama seperti engkau datang ke Gunung Kawi. Kau kasih sesajen, akhirnya engkau diberkati, engkau kaya dan engkau bangga dengan semuanya itu, engkau dapat penghormatan. Oh, bukan. Bukan itu tujuan kekristenan. Makanya Tuhan bilang di akhir, saudara, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa ini, saudara, kalau saya tidak salah bahasa Yunaninya pesuke. Pesuke itu lebih kepada keinginan, saudara. Keinginan, saudara. Walaupun memang bisa nyawa seperti murid-murid, saudara, ya. Murid-murid itu memang ya sampai mati, dibunuh. Artinya apa, saudara? Ketika kita bilang kita ikut Tuhan, kita milik Tuhan, harusnya nyawa kita pun kita serahkan sama Tuhan. Nyawa kita pun kita serahkan sama Tuhan. Jangankan uang kita, nyawa. Saudara, kalau sudah sampai kekristenan yang seperti ini, saudara tidak sibuk lagi seperti yang ada di dunia media sosial sekarang. Sibuk membahas perpuluhan. Orang yang sibuk membayar perpuluhan karena engkau tidak rela, saudara, hidupmu dimiliki Tuhan. No, hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya, saudara. Orang yang saya sering berdiskusi di Facebook, saudara. Orang mempertanyakan perpuluhan, saya bilang kamu itu seharusnya bukan cuma perpuluhan, seluruh hidup kita milik Tuhan. Kalau engkau masih mempertanyakan itu, berarti engkau merasa hidupmu milikmu. Kalau engkau merasa hidupmu milikmu, berarti engkau tidak menerima karya penebusan. Kalau Yesus sudah tebus hidupmu, seluruh hidupmu milik Yesus. Itulah kekristenan. Itulah mengikut Yesus. Tapi kalau engkau hanya terjebak di agama, ya kasih persembahan 100.000, dapat 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Itu agama, saudara. Itu agama. Itu kampungan. Itu kampungan. Kepada orang-orang seperti ini, saudara, Tuhan bilang nanti, sorry, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari setiap umat-Mu. Karena kami tahu hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kami. Ampuni kami kalau kami mungkin terjebak kepada agamawi. Kami tidak sungguh-sungguh pengikut Kristus. Tolong kami, Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, di akhir zaman ini, Tuhan, biar Engkau sungguh-sungguh menemukan murid. Orang-orang yang betul-betul ingin serupa dengan Kristus. Apapun keberadaan umat-Mu hari-hari ini, apapun kesulitan, tantangan, masalah yang mereka hadapi, biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Kristus. Salib Kristus itu cukup bagi kami untuk membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati. Di dalam perjuangan iman mereka, beri kekuatan, beri hikmat, beri bijaksana. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati terus Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi Indonesia. Engkau mati menebus bangsa ini Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi di bangsa ini Tuhan tahu dan seizin Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik atas bangsa ini. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, semua staf-stafnya Tuhan. Para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, desa. Bahkan sampai yang terendah Tuhan. Semua pegawai negeri sipil, biar mereka semua melaksanakan tanggung jawab dengan takut dan gentar akan Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan memimpin mereka. Segala rancangan orang jahat, orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan. Berikan hikmat untuk menyelesaikan dampak ekonomi dari COVID-19 ini Tuhan. Mampukan bangsa ini menang atas COVID ini Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Beri mereka hikmat, kekuatan, bijaksana. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati para medis, para dokter, para perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di puskesmas. Jagai, lindungi mereka Tuhan. Tolong mereka. Tolong mereka. Lindungi keluarga mereka. Berdoa juga buat orang-orang yang sudah dinyatakan positif COVID Tuhan di bangsa ini. Tuhan tolong mereka. Tolong mereka Tuhan. Kami tahu Engkau lah yang berdaulat atas Indonesia. Engkau lah yang berdaulat atas bangsa ini. Atas hidup kami. Kami bersyukur. Berkati JJKP di tempat ini yang Tuhan sudah izinkan kami pakai untuk siaran kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami minta damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu merintah di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai bertemu besok jam 6 sore dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan, dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.